crying little. Yoga. Pada pertengahan abad ke-18, kita diperlihatkan kepada pasukan Zungar atau biasa dikenal dengan nama bangsa Mongol pada kala itu sedang menjajah negara Kazakhstan. Di sana terlihat segerombolan orang Sungar sedang menjajah dan juga membantai habis-habisan orang-orang di seluruh pemukiman desa tersebut secara sadis. Dalam kejadian pembantaian itu, terlihat seorang anak kecil bernama Sartai yang menyaksikan detik-detik kematian dari kedua orang tuanya. Hingga di saat salah satu Sungar akan mengeksekusinya juga, untungnya dia dapat diselamatkan oleh pamannya sendiri yang bernama Nazar. Kemudian mereka langsung bergegas pergi menjauh dari perang tersebut. Singkat cerita, 7 tahun kemudian, Sertai yang kini sudah tumbuh dewasa bersama dengan kedua anak yang lain yang selamat bernama Korlan dan juga Taimas, mereka di sana mulai berlatih diri tentang tata cara bertempur dan juga berperang untuk berjaga-jaga dalam melawan penindasan yang akan dilakukan oleh seluruh suku Zungar ke depannya. Yakin Nazar, Sertai dan juga Taimas ternyata diam-diam sudah membunuh kedua orang suku Sunggar. Hal itu kemudian mereka ceritakan kepada Korlan, lalu mengajak dia untuk bergabung untuk membalaskan dendam kepada seluruh suku Sunggar. Di sebuah perbukitan tempat peristirahatan orang-orang Sunggar, mereka bertiga mulai melancarkan aksinya dengan membantai habis orang-orang Sunggar yang pada kala itu sedang beristirahat. Di saat mereka ini dalam perjalanan pulang melewati perbukitan, tiba-tiba saja mereka bertiga melihat segerombolan orang yang merupakan korban selamat dari pembantaian orang-orang Sunggai. Sehingga pada akhirnya, Sertai pun langsung mengajak mereka semua agar tinggal di desanya saja. Di sisi lain, di tempat pertemuan para sultan yang telah dipimpin oleh Sultan Muhammad Abdul Qair, di sana mereka berdiskusi tentang menyatukan ribuan pasukan dan juga mengejak sultan-sultan yang lain untuk bergabung dalam melakukan penyerangan kepada seluruh pasukan Sunggar. Hal itu pula langsung disetujui oleh para budak-budaknya. Keesokan paginya, kelompok Sertai kembali mendapatkan sebuah undangan perjamuan untuk mendatangi desa Rakinzam. Tetapi dalam acara tersebut, sempat terjadi perdebatan antara kedua belah pihak, membuat Sertai yang masih kesal karena kejadian lalu bahwa mereka sudah mengundang pihak musuh. Dia memutuskan untuk meninggalkan perjamuan tersebut tanpa sepatah kata apapun. Namun di saat mereka ini sudah di luar desa, tiba-tiba saja mereka didatangi oleh seorang pasukan bernama Ilyas yang bercerita tentang alasan Rakinjam telah bersekutu di bawah kepemimpinan Sunggar yang tidak lain bertujuan demi melindungi para anak-anak dan juga orang tua di desanya tersebut. Sementara itu di sebuah rapat antara para sultan dalam menyatukan semua pasukan, sempat terjadi perdebatan di antara mereka semua. Ada yang lebih memilih membayar upeti, ada juga yang memilih agar Sunggar harus dibantai habis-habisan. Tetapi sang pemimpin komando Sultan Muhammad Al-Qair langsung meyakinkan para sultan agar mereka semua harus bersatu melawan penindasan dan juga penjajahan pasukan Sunggar dalam melindungi anak-anak serta generasi penduduk Kazakhstan di masa mendatang.
Singkat cerita, setibanya mereka di tempat tujuan, tiba-tiba saja kelompok Sertai melihat beberapa pejuang yang akan dieksekusi atas kejahatan membunuh orang-orang Sunggar. Lalu di saat kedua orang berikutnya yang terlibat akan dijual sebagai seorang budak, secara diam-diam, Sertai langsung memberikan mereka pisau untuk digunakan agar bisa melepaskan diri. Keesokan paginya di saat prajurit Sungai tiba di sebuah perbatasan, kelompok Sertai pun bergegas menghadang jalan mereka semua dengan mengajak sang pemimpin untuk berduel satu lawan satu. Tetapi setelah mengetahui pemimpin mereka sudah tewas, akhirnya semua prajurit Sunggar pun langsung melakukan penyerangan secara bersama-sama ke arah pasukan Sertai. Namun, sampai pada akhirnya pertempuran dapat diakhiri dengan kemenangan oleh kelompok Sertai, meskipun dua orang prajurit Sunggar berhasil melarikan diri. Lalu kemudian dua orang pasukan bernama Hasan dan juga Hussein yang telah diberikan pisau sebelumnya memutuskan untuk bergabung menjadi kelompok Sertai. Pada malam harinya, agar dapat memasuki benteng, kelompok Sertai kembali melancarkan strategi dengan Ilyas menyamar sebagai seorang pengantar surat. Lalu setelah hari sudah malam dan di saat semua pasukan musuh sudah tertidur, Ilyas bergegas mendatangi sebuah tempat penyimpanan bubuk mesiu. Namun sayangnya, aksinya itu kemudian dapat diketahui oleh salah satu pasukan musuh dan sempat terjadi perlawanan singkat di antara mereka. Sehingga pada akhirnya terdengar sebuah ledakan besar di dalam benteng yang menandakan aba-aba ke semua teman-temannya untuk segera menyerang. Keesokan paginya di saat pasukan Zonon mendatangi dan juga mengecek benteng, seketika mereka pun langsung dikagetkan dengan keadaan seluruh prajurit yang telah tewas mengenaskan. Dan setelah mereka ini sudah kembali ke desa, Paman Nazar sontak menyalahkan semua kelompok termasuk kepada Taimas tentang kekacauan yang telah mereka lakukan, dikarenakan hal itu akan berdampak bahaya kepada desa ke depannya. Taimas yang pada kala itu cemburu akibat Sertai yang selalu dipuji dan juga dibela oleh semua orang, dia kemudian memutuskan untuk memisahkan diri dari mereka semua. Sampai pada suatu ketika di saat akan menuju tempat yang dimaksud, secara diam-diam, Taimas langsung menembakkan anak panah ke arah Sertai. Kemudian mengalang cerita kepada penduduk desa tentang Sertai yang telah dibunuh oleh pasukan Sunggar. Namun tanpa mereka sadari, secara ajaib, Sertai yang pada kala itu tergeletak terkena tembakan panah. Untungnya dia dapat ditemukan oleh rombongan pasukan Rakinzam yang pada kala itu sedang melintas di perbukitan. Hari demi hari pun berlalu, keadaan Sertai pun kini semakin membaik setelah menerima perawatan dari seorang wanita cantik yang bernama Zere. Sementara itu kita diperlihatkan kepada pasukan Zonon yang sedang mengadakan sebuah rapat bersama dengan para petinggi yang lain. Di sana mereka mulai membahas tentang penyerangan Sultan-Sultan Kazakhstan. Lalu dia berencana untuk menambah pasukan sebanyak 2 kali lipat di saat penyerangan terjadi.
Malam harinya setelah mendapatkan informasi dari mata-mata tentang orang-orang Rakinzam yang menolong Sertai, membuat Zonon langsung memerintahkan para pasukannya untuk menghabisi Rakinzam yang pada kala itu melintas di perbatasan. Dan benar saja, singkat cerita, para pasukan Rakinjam dan juga sebagian pengawal, tiba-tiba mereka dihadang oleh pasukan Sunggar yang akan mengeksekusinya. Untungnya, hal itu pun dapat diselamatkan oleh Korlan dan juga pasukan yang lain. Dari sekian banyak pasukan musuh menyebabkan mereka bertiga tewas dan hanya menyisakan Zere yang pada kala itu berhasil melarikan diri. Singkat cerita, keesokan paginya hari pertempuran akhir pun berlangsung. Tembakan demi tembakan terus-menerus dilontarkan oleh prajurit musuh. Tetapi dengan gagah berani, para pasukan Kazakhstan mulai bergegas memacu kudanya untuk melakukan serangan balik meskipun mereka ini sudah kalah jumlah sekalipun. Dari pertempuran sengit antara kedua belah pihak, Sertai berusaha menerobos masuk ke dalam pertahanan musuh untuk mengambil simbol bendera pasukan Sunggar. Dan di saat dia dalam keadaan terpojok, untungnya Sertai dapat diselamatkan oleh Taimas yang pada kala itu datang menuju medan pertempuran. Lalu pada akhirnya perang diakhiri dengan Sertai yang berusaha menghancurkan tiang bendera musuh meskipun dia dalam keadaan sekarat terkena tembakan panah. Dan tidak lama kemudian pasukan Sunggar pun memutuskan untuk mundur dari pertempuran.